Bearing ini dua-duanya masih bagus, masih layak pakai. Tetapi saya udah beli ganti baru dengan bearing yang lebih bagus lagi. Dan bearing ini saya simpan sebagai bearing cadangan. Suatu saat nanti kalau dibutuhkan ini akan dipakai kembali. Selama 1 tahun teringat saya masih memiliki bearing di gudang yang saya awetkan. Begitu saya ambil, ini bearing masih seperti dulu, masih layak pakai seperti dulu, tidak ada karat sedikit pun di sini. Nah, karena saya udah paham cara mengawetkannya, saya simpan selama 1 tahun. Bearing ini ternyata masih bagus seperti yang dulu. Nah, bearing ini siap dipakai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Dan saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pengelola penggilingan padi amatir. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada sukses dan pada maju. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips masih tentang bearing ataupun kelahar. Yang mana kelahar ini saya akan membawakan tutorial cara mengawetkan bearing cadangan. Nah teman-teman, untuk mengawetkan bearing cadangan ini sebetulnya semua pada tahu, semuanya udah pada bisa cara mengawetkan bearing cadangan. Karena teman-teman mungkin lupa cara pengawetan sehingga begitu mau dipakai, bearing cadangan itu sudah rusak dan sudah berkarat. Bagaimana cara mengawetkannya? Untuk mengawetan bearing cadangan ini sebetulnya sangat simpel dan sangat mudah, teman-teman ya. Tetapi saya mempunyai trik-trik khusus yang ilmunya yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Oke, selamat menonton videonya sampai tuntas, jangan sampai disekat karena teman-teman takut salah paham, dan jangan lupa silahkan klik dulu tombol like-nya. Bagi yang menyukai video ini, saya akan diklik dulu tombol like-nya, dan komennya juga ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya yang masih merah, tombol subscribe-nya silahkan diklik dulu tombol merahnya, dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, selamat menonton. Hai teman-teman ya, pada video kali ini saya akan membawakan tutorial yaitu cara mengawetkan bearing cadangan. Nah mungkin teman-teman selain bearing yang dipakai, dan ada juga bearing cadangannya ataupun bearing yang disimpan yang nanti akan dipakai kembali gitu ya. Nah tetapi kalaupun cara penyimpanannya teman-teman kurang paham ataupun tidak dilakukan cara yang terbaik, pasti si bearing itu akan rusak ketika kita waktu mau dipakai. Nah ini hal yang sangat mengecewakan sekali sama teman-teman semua. Pertama, dalam penyimpanan bearing ya, mau bearing jenis apapun maupun bearing yang kayak begini ataupun bearing yang kecil, teman-teman janganlah disimpan di tempat perabotan semacam obeng, kunci-kunci segala macam itu janganlah ditaruh di situ. Walaupun ini si bearing ini misalnya teman-teman dikasih kardus, janganlah disimpan di tempat perabotan karena itu nantinya akan bercampur dengan perabotan, dan lama-lama dan kardusnya itu akan rusak, dan ini si kelahar itu akan menyatu sama perabotan yang akhirnya si kelahar ini menjadi kelahar yang tidak layak pakai lagi. Nah yang selanjutnya teman-teman ya, sebelum melanjut video ini saya akan bacakan dulu komentar dari Mas Paijo dari Blora, Jawa Tengah ya. Halo Mas Paijo, selamat berjumpa di video ini. Pada video yang lalu Mas Paijo bertanya di kolom komentar, katanya isi pertanyaan begini ya, bagaimana caranya untuk mengetahui bearing yang rusak? Nah sebetulnya Mas Paijo ya, ini sangat umum ya. Ini untuk mengetahui bearing yang rusak ini, bearing yang dimana, apa bearing untuk poles ici ataupun bearing
PK atau bearing yang mana ya yang disebut bearing di sini untuk mengetahui yang rusak itu. Sebetulnya sangat umum di sini ya masalah untuk mengetahui bearing yang rusak itu. Yang pertama bisa Mas Paijo bisa dirasakan dari suaranya juga ya. Mungkin ada suara gemuruh ataupun suara krotok dan suara kasar yang tidak seperti biasanya. Itu tanda-tanda bearing akan rusak. Yang pertama. Yang keduanya, dalam video yang kemarin sudah saya katakan ya Mas, untuk tanda-tanda bearing yang rusak itu bisa diakibatkan karena adanya panas. Bisa Mas diraba saja bagian luarnya untuk dari rumahnya ya, rumah bearing ini. Kalaupun mesin poles isi misalnya untuk bagian rumah bearingnya itu bisa diraba dengan tangan kita. Itu kalaupun terasa panas itu berarti akan ada tanda-tanda akan ada kerusakan karena si bearing ini misalnya udah kering. Nah, itu pun bisa cepat-cepat kontrol sebelum rusak si bearing ini. Nah, itu ya, itu Mas Paijo ya jawaban dari saya untuk mengetahui bearing yang rusak. Jangan dibiarkan Mas, kalaupun itu udah rusak bisa bobol juga dompet Mas. Kemudian juga ada pertanyaan juga dari Tajiri Bekasi ya, dari Bekasi. Pak, saya mau tanya, kenapa ICN 70 saya bearingnya yang tengah cepat hancur, tolong pencerahannya. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan Mas Paijo ya, masalah bearing cepat hancur, ini hampir sama ya. Tetapi untuk Pak Tajiri ya dari Bekasi, masalah bearing yang cepat hancur yang tengah itu pertama bisa diketahui mungkin si bearing yang tengah itu cepat masuk kotoran ya, misalnya dedak cepat masuk ke dalam, itu mengakibatkan nanti mengeringnya bearing atau mengeringnya gemuk dan bearing akan cepat hancur. Jadi pertama itu jadi kotoran cepat masuk dikarenakan misalnya seal yang depan itu udah rusak, udah longgar, juga fiber sealnya juga itu mendukung juga ya Pak Tajiri ya. Fiber seal yang dekat ulir itu juga mendukung untuk mempertahankan ataupun pertahanan supaya kotoran tidak cepat masuk ke dalam bearing. Video yang lalu sudah saya upload ya mengenai kegunaan fiber seal dan sealnya juga untuk bearing yang tengah di mesin poles ICI ya. Nah itu silakan ditonton, videonya sudah saya upload. Nah itu mungkin jawaban saya untuk Pak Tajiri di Bekasi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kalaupun masih ada pertanyaan silakan aja ditulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas kembali. Oke, saya melanjut nih ke pembahasan yang tadi masalah untuk mengawetkan bearing cadangan. Nah tadi sudah saya katakan teman-teman ya, selain teman-teman mempunyai bearing yang dipakai, mungkin punya juga bearing cadangannya. Nah bearing cadangan ini ada yang sengaja membelinya untuk cadangan, apabila udah rusak nanti gampang menggantinya kalaupun sudah ada cadangannya, berarti disimpan yang baru. Ada juga misalnya yang bekas, nah itu jangan dibuang kalaupun itu bearing misalnya sudah dikontrol kebagusannya, lebih baik diawetkan. Nah cara untuk mengontrolnya kemarin dalam video kemarin sudah saya upload, sangat detail saya uraikan untuk mengetahui bearing yang rusak dan bearing yang masih bagus. Nah itu lebih baik diawetkan dan disimpan, begitu dibutuhkan teman-teman udah mempunyai bearing cadangan walaupun bekas ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini saya yang biasa teman-teman lihat ada beberapa bearing yang mau saya pilih, kemudian mau saya awetkan teman-teman ya. Nah ini bearing masih kelihatannya masih bagus teman-teman ya, tetapi nanti kita lihat dulu. Nah ini udah jelek, jadi percuma diawetkan juga buat apa. Nah ini kelihatan udah masih bagus ya, ini juga masih bagus, ini jelek ini. Nah ini masih bagus. Nah kemudian untuk pengawetan ini teman-teman ya, kita siapkan
wadah macam ini teman-teman ya. Dan ini harus dicuci dulu bearing-bearing yang mau diawetkan. Jadi saya menggunakan solar. Ini saya menggunakan solar teman-teman ya. Dan bearing-bearing ini harus kita cuci dulu untuk pengawetannya. Ini menggunakan koas macam ini teman-teman ya. Dan bearing ini kita cuci dulu sambil melihat keadaan bearing ini apakah masih layak pakai atau tidak. Nah ini ya, ini kelihatannya udah masih bagus ini. Ini satu, ini juga kita bersihkan. Ini harus bersih dengan ke gram-gramnya itu ya, harus bersih. Kalau ada kotoran-kotoran yang nempel di sini harus bersih ini, karena ini bearing sisa pakai. Oke. Kemudian juga yang besarnya, ini juga dicek ya teman-teman ya, bearingnya apakah masih bagus atau tidak. Kalaupun teman-teman menggunakan bensin juga lebih bagus teman-teman ya. Ini saya hanya menggunakan solar karena adanya solar di sini. Nah untuk pengawetan ini teman-teman ya, haruslah semacam ini. Jadi bearing-bearing ini harus dibersihkan dulu biar bersih. Sekalian ini kan membersihkan sambil mengontrol ataupun melihat keadaan bearing, apakah bearing-bearing ini masih layak pakai atau tidak. Nah ini ya, ini bearing masih bagus teman-teman ya, masih bagus ini. Ini juga harus bersih teman-teman ya. Ini ada tutupnya. Kalaupun teman-teman misalnya mau direndam, boleh direndam dulu. Kemudian ini bearing-bearing ini supaya cepat kering, kita lap kering aja teman-teman ya. Gunakan di sini saya menggunakan handuk bekas nih, biar kering, biar benar-benar kering aja teman-teman ya ini. Dan kalaupun ada matahari setelah dilap kering begini langsung dijemur saja nggak apa-apa, biar kering dari solar yang barusan, yang bekas solar ya. Kalaupun mau dicuci menggunakan rinso juga silakan teman-teman ya, yang penting dicuci aja, dibersihkan ya. Nah ini ya, kalaupun sudah dilap kering macam ini, usahakan teman-teman dalam penyimpanan, kalaupun mau disimpan ya, belum diapa-apain, ini di atas lap ini macam begini ya teman-teman. Jadi si basahnya ini, kalaupun masih ada basahnya bekas solar, nanti akan langsung terserap sama kain ini. Walaupun ada matahari silakan dikeringkan menggunakan matahari, itu lebih bagus teman-teman ya. Itu. Kemudian apa namanya, wadah yang tadi yang bekas solar tadi teman-teman ya, kita lap lagi nih, lap kering dari solarnya. Tadi ada solarnya, bekasan cucian tadi. Kalaupun ada wadah yang lain silakan. Ini saya cuma satu ini ya wadahnya. Nah, ini wadah yang tadi. Kemudian kita isi oli teman-teman ya. Ini saya menggunakan oli mesin aja teman-teman ya. Dan untuk penggunaan oli, pakai oli 10 juga bagus. Ini saya menggunakan oli mesin aja teman-teman, macam ini ya. Tuh macam ini. Oli mesin ini. Masih oli diesel. Nah setelah ini oli dituangkan ke wadah macam ini, si kelahar-kelahar ini yang mau diawetkan, kita lumurin aja menggunakan oli-oli ini teman-teman ya, biar basah dengan oli-oli ini. Jadi kita mengawetkannya janganlah menggunakan gemuk, gunakanlah oli macam ini. Macam ini. Oke. Macam ini. Dan ambil yang lainnya juga dilumurin sama semuanya. Biar basah aja. Nah, macam ini ya. Kemudian juga yang lainnya. Biar basah aja macam ini. Ini semuanya udah dilumurin ya menggunakan oli tadi.
Kemudian setelah itu dilumurin, teman-teman sediakan juga plastik ya, kantong plastik. Jadi ini dimasukin ke kantong plastik. Di sini saya menggunakan kantong plastik yang gede macam ini. Nah, teman-teman ya. Ini ukuran 2 kilo nih, untuk 2 kilo gula pasir ini. Nah, ini ya. Kita ambil ininya ya. Ini harus begini teman-teman ya, untuk pengawetan. Nah, kalaupun teman-teman misalnya mau dipisahin ini ya, misalnya yang ini aja, yang gede aja, boleh ya teman-teman ya. Ini saya disatuin aja begini ya. Ini udah masuk semua ya teman-teman ya. Kemudian ini harus diikat rapat teman-teman ya. Jadi jangan ada gelembung angin ya, jangan ada gelembung angin, harus rapat. Kalaupun teman-teman mempunyai misalnya untuk apa namanya semacam penyedot itu namanya apa namanya ya, penyedot itu semacam vakum ya, itu lebih bagus teman-teman. Jadi vakum ini dikeluarkan anginnya. Jadi ini harus benar-benar hampa ya, tidak boleh ada angin. Nah begini ya, supaya si oli-olinya tadi tidak keluar ataupun tidak kering. Nah ini seumur umur teman-teman ya, yang maksudnya lama ini tidak akan mengering. Nah ini ya macam ini ya, kita double aja satu lagi biar kuat. Sekali lagi teman-teman ya, ini jangan ada gelembung angin, usahakan ya untuk penyimpanan. Wah tidak masuk nih, pokoknya di double aja nih ya, untuk kantongnya di double supaya nantinya kalaupun ada ini tidak muat teman-teman. Jadi harus ada yang gede sedikit. Kemudian ini kalaupun ada kardus ya, kalau ada kardus bekas apa aja yang pas dengan ini aja ya, disimpan dan diamankan di dalam kardus ya, diamankan di dalam kardus. Kemudian kita ikat menggunakan tali ataupun apa. Kemudian nanti di kardus itu dikasih merek teman-teman ya, misalnya bearing nomor sekian, bearing nomor sekian ya di kardusnya. Jadi ketika kita mau mencari kardusnya, ini nggak usah dibuka kardusnya, berarti itu udah ada tulisannya bearing nomor sekian ini yang isinya ini ya teman-teman ya. Nah sekali lagi teman-teman ya, ini kalaupun udah begini, udah dibungkus begini, plastiknya double lagi sekali lagi ya, seperti ini, cuma agak gede sedikit, didobel lagi plastiknya. Setelah didobel plastiknya lagi, dimasukin ke kardus yang pas dengan ini, kardusnya yang kecil bekas apa saja. Di luarnya si kardusnya itu dikasih merek, ini bearing nomor sekian berapa biji, nomor sekian berapa biji gitu ya. Sekali lagi ya, itu supaya menggampangkan pencarian nantinya. Kalaupun teman-teman mau mencari bearing, oh ukuran nomor sekian itu ada di kardus ini. Nah itu teman-teman cara mengawetkan bearing-bearing ini supaya awet. Saya pun ini kemarin 1 tahun yang bearing yang besar ini teman-teman ya, alhamdulillah ini sedikit pun tidak keluar karat. Sekali lagi ya, untuk pengikatan ini jangan ada gelembung angin ya, harus hampa angin di sini. Walaupun teman-teman mempunyai vakum, boleh divakum, disedot dulu, anginnya dikeluarin, baru diikat macam ini. Nah si plastiknya harus didobel tadi. Setelah didobel dimasukin ke kardus, diikat lagi ataupun dilakban boleh ya. Kemudian si kardusnya dikasih nama, jadi ya nama bearing nomor sekian berapa biji, bearing nomor sekian berapa biji. Nah itulah teman-teman sistem saya ataupun yang sering saya lakukan semacam itu untuk mengawetkan bearing ini. Mudah-mudahan video yang tadi, tutorial yang tadi yang sudah saya perlihatkan sama teman-teman semua bisa dipahami. Dan kalaupun ada yang belum paham ataupun kurang mengerti, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini ya. Dan sekali lagi, tutorial ini khusus untuk para amatir. Dan kalaupun untuk para senior yang sudah paham mengenai tutorial ini, mohon maaf. Dan mohon bimbingannya, kalaupun ada kesalahan dalam tutorial ini, silahkan untuk berbagi dan ditulis di kolom komentar di bawah. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tolong di subscribe dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.